Oke, berarti ini enggak bisa tidak bisa. Nanti mudah-mudahan rekamannya saya share nanti sebentar ke kalian ya. Nah, jadi pengenalan terhadap hidrolika. Saya buka Zoom ini supaya kita rekam. Oke ya. Nah, jadi pertemuan pertama terkait pengenalan terhadap hidrolika. Ya, kita perlu tahu apa sebenarnya yang dimaksud dengan hidrolika. Ya, hidro kan air ya. Jadi oh ya, sedikit mungkin aturan perkuliahan ya. Kalau kita bicara ilmu pengetahuan termasuk mata kuliah hidrolika sebenarnya adik-adik bisa dapat dari sini semua ya. Sekarang itu semuanya ada YouTube, ada Google, ada ChatGPT, semuanya bisa dapat. Kalau yang kami ajarkan itu bisa juga kalian dapat sendiri-sendiri. Nah, tapi yang tidak bisa kalian dapat itu namanya etika ya. Jadi mohon adab sebelum ilmu. Ya, jadi percuma juga ilmunya luar biasa, pintar, tapi adabnya nol ya kita kalau nol. Ya. Jadi mohon itu adab sebelum itu sama-sama sesama temannya, kalian ke saya ke kalian juga. Saya berusaha jaga itu ya. eh jadi ini cuma terkait kontrak perkuliahan, kemudian RPS sudah saya sampaikan tadi. Sekarang kita masuk begini ya. Mekanika fluida dan hidrolika. Mekanika fluida kan kalian sudah belajar ya. Sudah. Hidrolika ini adalah bagian daripada hidromekanika ya. Yang berhubungan dengan gerak air. Jadi bedanya dengan di teknik sipil, bedanya hidrolika dengan mekanika fluida itu kalau di hidrolika kalau berdasarkan RPS yang tadi saya lihat yang akan saya upload di sekolah, hidrolika itu lebih banyak dia membahas aliran saluran terbuka ya. Jadi untuk mempelajari hidrolika mahasiswa harus memahami tentang kalkulus dan mekanika fluida terlebih dahulu ya, itu sudah kalian lakukan. Nah, sehingga dari bekal itu, bekal pengetahuan kalkulus sama mekanika fluida, nanti dari sana adik-adik sudah bisa menurunkan persamaan-persamaan dasar dan fenomena aliran yang pada prinsipnya itu sebenarnya fungsi dari tiga ini. Fungsi dari dari dua ya, tempat waktu ya, tempat dan waktu. Tempatnya itu X, Y, Z. Nah, jadi mekanika fluida itu terbagi ya, ada namanya hidromekanik ya, mekanika cairan, hidro kan cairan ya. Kemudian ada aeromekanik ya. Jadi kalau mekanika fluida itu juga dipelajari oleh teman-teman di teknik mesin, tapi dia lebih ke fluidanya itu lebih ke udara ya. Nah, kalau kita di sipil ke air, lebih ke air. Nah, karena air maka kita pelajari hidrolika ya. Nah, hidrolika sendiri kemudian terbagi lagi namanya hidrostatik ya. Kalau hidrostatik apa itu maksudnya? Statis, air dalam keadaan diam ya. Kalau kemudian ada juga hidrodinamik. Nah, kalau dinamik berarti dia bergerak. Nah, dari hidrodinamik ini kemudian ya, keluar yang namanya hidrolika ya, karena kita mempelajari gerak air. Nah, sekarang tadi saya sudah singgung bahwa di hidrolika kita akan lebih banyak membahas terkait hidrolika saluran terbuka ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan saluran terbuka? Ya. Jadi saluran terbuka ini adalah saluran di mana cairan mengalir dengan permukaan bebas. Jadi kata kuncinya di sini yang saya sampaikan tadi, yang dimaksud dengan saluran terbuka itu cairan mengalir dengan permukaan bebas ya. Jadi kalau selama ada permukaan bebasnya terhubung dengan atmosfer, itu berarti dia kategorinya adalah saluran terbuka. Ya. Tapi kalau misalnya bentuk fisiknya itu saluran tertutup, tapi tetap ada permukaan bebasnya di atas air, itu juga masih tergolong aliran saluran terbuka, walaupun salurannya tertutup. Ya, karena kata kuncinya tadi adalah aliran saluran terbuka itu adalah aliran dengan permukaan bebas. Ada permukaan bebasnya, ada terhubung dengan atmosfer, ya. Seperti itu. Itu kata kuncinya. Jadi hidrolika saluran terbuka adalah ilmu yang sangat penting bagi teknik sipil yang memiliki hubungan dengan
arus permukaan bebas ya. Contohnya saluran yang dibangun untuk air bersih, irigasi, drainase, selokan ya, saluran limbah, gorong-gorong. Jadi gorong-gorong itu tertutup, tapi kalau selama eh, ada simbol begini ya, walaupun dia tertutup, nah, ada permukaan bebasnya. Ini kan air ya, water ya. Nah, ini atmosfer ya. Jadi selama ada permukaan bebas walaupun salurannya tertutup dia masih kategori saluran terbuka. Ya, dia termasuk gorong-gorong kalau alirannya ada permukaan bebas, ini kan simbol permukaan bebas ya. Itu berarti dia saluran terbuka. Terowongan yang mengalir tidak penuh, saluran alam dan sungai. Ya. Sungai itu ya itu saluran terbuka. Nah ini gambaran-gambaran aplikasi di dunia nyata untuk aliran saluran terbuka ya. Nah, dalam memahami aliran saluran terbuka, maka tentu kita perlu juga mengingat-ingat kalau aliran saluran tertutup, ya. Nah, kalau ditinjau dari mekanika alirannya, ya, itu kita tahu ada dua macam aliran, ada aliran saluran tertutup, ada aliran saluran terbuka, ya. Nah, kedua kedua aliran ini dalam banyak hal sebenarnya punya kesamaan, tapi ada satu yang prinsipal. Yang prinsipalnya tadi itu ini. Ya, ada kalau saluran terbuka itu ada permukaan bebasnya. Sedangkan kalau aliran saluran tertutup tidak ada permukaan bebas. Jadi contohnya misalnya aliran saluran tertutup itu misalnya pipa ya. Kalau misalnya dia full alirannya tidak ada permukaan bebas, betul-betul full ya. Ini semuanya penampangnya ini terisi oleh aliran, makanya adalah aliran saluran tertutup ya permukaan bebas. Itu perbedaan prinsip dari aliran saluran tertutup dengan aliran saluran terbuka. Perbedaan prinsipnya adalah pada keberadaan permukaan aliran, ya. Aliran saluran terbuka mempunyai permukaan bebas, ya, sehingga air bebas bentuknya. Aliran saluran tertutup mempunyai permukaan tidak bebas karena air mengisi seluruh penampang saluran. Aliran saluran terbuka mempunyai permukaan yang terhubung dengan atmosfer. Aliran saluran tertutup mempunyai permukaan tidak terhubung dengan atmosfer, ya. Kita lihat lagi aliran saluran tertutup versus aliran saluran terbuka, ya. Kalau aliran saluran tertutup, contoh misalnya aliran pipa, ya, uh, cairannya itu secara utuh mengisi pipa, ya, dan karena dia mengisi seluruh penampang, maka aliran ini berada di bawah tekanan, ya. Coba dibayangkan ini pipa, ada aliran yang memenuhi seluruh penampang, kalau kalian itu sebegini bocor, nah langsung gitu ya, ada tekanan, kelihatan, ya. Jadi dia apa namanya aliran berada di bawah tekanan. Aliran dalam pipa terjadi karena perbedaan tekanan, ya. Jadi aliran dalam pipa itu dia terjadi karena ada perbedaan tekanan, ya. Di tekanan masuk. Nah, jadi kenapa ada pipa dari lantai satu naik lantai dua ada air bisa naik ke lantai dua di dalam pipa karena ada tekanan yang membantu di ujung pipa ini ada pompa ya atau yang jelas ada perbedaan tekanan seperti itu ya. Kalau aliran dalam pipa juga belum tentu aliran saluran tertutup. Nah, itu tadi kalau misalnya pipanya ternyata alirannya tidak memenuhi penampang, ada permukaan bebas, maka ini tidak dikategorikan sebagai aliran saluran tertutup walaupun dia dalam pipa. Kemudian aliran saluran terbuka namanya open channel flow. Open channel flow, channel itu saluran ya. Open terbuka berarti aliran saluran terbuka adalah open channel flow. Nah, itu aliran terjadi itu karena kemiringan dasar saluran ya. Atau dalam ini karena ada gravitasi. Jadi aliran saluran terbuka tampak samping ya. Nah, dia baru bisa mengalir itu kalau ada kemiringan ya. Jadi ada perbedaan Z1 dengan Z2 ya, ada kemiringan sehingga dia bisa mengalir karena gravitasi. Aliran harus diklasifikasikan sebagai aliran saluran terbuka jika cairan memiliki permukaan bebas. Ya, jadi kalau misalnya uh,
salurannya secara fisik tertutup, tapi dia punya permukaan bebas alirannya, maka dia kategorinya adalah aliran saluran terbuka. Nah, ini sebenarnya ada ini, ya. Ini mau ditanyakan ke mahasiswa, ini dia kategorinya aliran saluran terbuka atau aliran saluran tertutup, tapi tidak kelihatan. Yang bisa lihat ini apa? Aliran saluran terbuka atau tertutup? Sudah jelas. Hah? Terbuka atau tertutup? Ini tertutup ya. Itu kan pipa itu. Dan alirannya ini full penampang pipa itu. Ini. Penampang pipa itu dari sini ke sini. Nah, ini full aliran ya. Di atas ini ceritanya ini alat pengukur tekanan. Ya, jadi tekanan apa namanya dia untuk mengukur tekanan. Tapi penampang pipanya ini itu dipenuhi oleh aliran. Jadi dia adalah aliran saluran tertutup. Walaupun yang di atas itu terbuka, tapi itu hanya alat untuk mengukur tekanan. Nah, ini juga saluran tertutup versus saluran terbuka. Kalau kita lihat dari apa namanya kandungan energi gradient line, ya, hidrolik gradient line, perbedaan antara saluran tertutup dengan saluran terbuka, ya. Nah, kalau saluran tertutup itu ada namanya hydraulic gradient line, kemudian energi gradient line, ya. Garis energi dan garis hidrolis ya yang nanti bisa dari sana kita bisa lihat apakah ada kehilangan energi, kehilangan eh, apa namanya, ada perubahan energi gradient line. Nah, kalau di sini aliran saluran terbuka itu kita menyebutnya bukan hydraulic gradient line tapi water sea level ya, permukaan aliran air ya. Nah, ada juga energi gradient line-nya karena ada juga perubahan bisa jadi ada kehilangan energi ketika aliran mengalir. Nah, seperti itu. Nah, sayangnya tidak bisa tampil. Ya, nantilah kalian lihat-lihat perbedaan daripada uh, apa namanya aliran saluran tertutup dan aliran saluran terbuka. Nah, jadi ini tadi aliran perbedaan masih terkait aliran saluran tertutup dengan aliran saluran terbuka, ya. Ini tadi menyerupai dengan kuis tadi ya. Nah, ini adalah aliran saluran tertutup. Jadi dia alirannya betul-betul memenuhi seluruh penampang ya. Cross sectionnya kalau kita potong ini, kita lihat tampang melintangnya, aliran itu memenuhi seluruh penampang ya. Sedangkan kalau yang sebelah kanan ini adalah aliran saluran terbuka ya. Kalau kita lihat cross sectionnya atau potongan melintangnya ada permukaan bebas di sini. Ya, saya rasa ini adik-adik sudah jelas. Nah, jadi inilah gambaran daripada aliran saluran terbuka ya. Nah, kalau ini kan jelas. Bentuk salurannya juga terbuka, alirannya ada permukaan bebas. Yang ini juga saluran natural, apakah sungai? Alirannya salurannya terbuka, alirannya terhubung dengan atmosfer. Nah, yang ketiga pipa ya, kita lihat pipa. Secara fisik dia tertutup salurannya, tapi alirannya ada permukaan bebasnya, sehingga juga dia masih tergolong aliran saluran terbuka. Sedikit fakta-fakta lain terkait uh, aliran saluran terbuka. Itu yang pertama bahwa air ini ya, kita bicara air itu hanya bisa mengalir menuruni saluran ya, tetapi di pipa itu dia bisa naik ya, dia bisa mengalir keduanya, apakah dia menanjak apa menurun itu bisa. Karena kalau pipa itu dia membutuhkan dia yang berpengaruh di sana adalah tekanan. Aliran pipa tergantung perbedaan tekanan antara inlet dan outlet ya. Selama tekanan lebih tinggi di inlet daripada di outlet, maka air akan mengalir meskipun melalui pipa dengan rute yang bergelombang atau naik. Nah, itu. Saluran sepenuhnya bergantung pada, sedangkan kalau dia saluran aliran saluran terbuka, maka saluran sepenuhnya bergantung pada kekuatan gravitasi membuat air bergerak dan mereka hanya bisa mengalir menuruni bukit ya. Uh, Mohon maaf ini kata-katanya ya. Jadi intinya dia mengalir ketika ada perbedaan ketinggian. Nah, kemudian fakta-fakta lainnya lagi adalah bahwa saluran buatan manusia
itu dapat memiliki berbagai bentuk ya. Apakah dia melingkar, persegi panjang, trapesium, ukuran kedalamannya juga bisa berbeda-beda lebar dan kecepatannya ya. Jadi kalau kita bicara saluran buatan itu biasanya sudah tertentu bentuknya ya. Kemudian dimensinya ya lebih jelas. Nah, tapi kalau kita bicara saluran alami itu random sekali bentuknya, bisa berbentuk-bentuk bagaimana ya, beda dengan saluran buatan. Nah, sehingga itu nanti kaitannya dengan serumit tingkat kerumitan dalam analisis alirannya ya. Tentu berbeda kalau salurannya seragam, bentuknya jelas dibanding dengan bentuk yang random ya. Itu karena aliran itu pasti ada kaitannya. Ketika air mengalir itu kondisi dasarnya ini mempengaruhi aliran, kondisi tebing-tebing pinggirnya mempengaruhi aliran, ya. Bentuknya saluran mempengaruhi aliran. Gitu. Jadi nanti arahnya ke sana, ya. Saluran alami tidak teratur bentuknya, ya. Kemudian kalau pipa-pipa, ya, pipa-pipa yang kontras melingkar pada bagian dan bentuk dicirikan oleh satu dimensi sederhana diameter. Sedangkan kalau pipa juga lebih sederhana karena rata-rata lingkaran ya. Pipa kan rata-rata lingkaran dan biasanya kita bisa ukur diameternya. Seperti itu. Ya. Jadi aliran saluran terbuka yang salah satunya adalah aliran alami di sungai itu sedikit lebih kompleks analisa alirannya ya karena bentuknya bisa random dibanding kalau dia pipa yang sudah jelas diameternya atau saluran buatan manusia, saluran terbuka buatan manusia yang sudah jelas bentuknya. Fakta-fakta lain lagi, kecepatan air biasanya lebih rendah di saluran daripada pipa, ya. Kemudian ini karena saluran sering berada di tanah alam yang mudah tererosi, ya. Ataukah kalau misalnya kemiringannya tidak terlalu besar, dia agak landai, mempengaruhi kecepatan. Beda kalau di pipa kan ada tekanan, ya, sehingga di sini dikatakan aliran di saluran biasanya lebih rendah daripada aliran di pipa, ya. Selain itu juga aliran sering juga kalau misalnya dia saluran alami misalnya sungai atau apa, saluran yang terbuat dari tanah alami ini, aliran ini bisa menyebabkan erosi, ya, erosi di dasar, di tebing dan lain sebagainya. Nah, sehingga saluran ini kita membutuhkan lebih banyak perhatian daripada pipa ya. Karena mereka cenderung terkikis, tererosi, ataukah ada gulma-gulma yang tumbuh di saluran ya. Pembersihan rutin diperlukan ya, untuk menjaga alirannya, untuk menjaga kecepatan aliran, untuk mencegah sedimen terkumpul. Ya. Ketika aliran lambat, misalnya aliran ini bawa sedimen, ya, apakah pasir atau apa, alirannya melambat, lebih lambat aliran daripada ini kecepatan endapnya ini butiran-butiran sedimen, maka dia bisa memberikan peluang untuk mengalami sedimentasi, ya. Kemudian juga bisa jadi juga ada kehilangan-kehilangan air akibat penguapan. Ya. Karena dia saluran terhubung dengan atmosfer, ada pengaruh matahari, ada pengaruh air bisa menguap. Kehilangan air, ya, kehilangan ini. Jadi itu juga salah satu yang uh, terjadi di saluran terbuka. Airnya menguap dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa kesulitan dalam perhitungan aliran saluran terbuka. Yang pertama, posisi dari permukaan air yang bebas tersebut mudah berubah-ubah menurut waktu dan tempat. Ya. Kalau kalian lihat nanti kan ada open channel. Ya. Sudah pernah belum ya? Nah, ini nanti hidrolika kalian belajar open channel. Saluran terbuka, aliran saluran terbuka. Dikasih ambang, dikasih apa, bagaimana perubahan. Jadi dia sangat cepat berubah ya aliran saluran terbuka ini. Ya. Mudah berubah-ubah menurut waktu. Jadi ketika kalian lihat di sini, ketika kalian lihat waktunya, ya, misalnya waktunya sekarang ya, jam 10.20. Bisa jadi 10.23 sudah berubah lagi posisi alirannya atau bentuk alirannya ya, sangat bisa cepat berubah menurut waktu dan tempat ya. Kalau itu menurut waktu, kalau menurut tempat saya kalian tinjau di segmen ini ya. Misalnya ada dikasih ambang ya. Kalian tinjau di segmen 1, kalian tinjau di segmen 2, ini kan berarti berdasarkan tempat. Di tempat di segmen 1, tempat di segmen 2, kalian lihat oh alirannya begini.
Kalian lihat di segmen 2 berubah tempat, penglihatannya sudah berubah jadi begini. Jadi dia bisa berubah eh, menurut waktu dan tempat. Kedalaman airnya H disimbolkan H, kemudian debit aliran disimbolkan Q. Itu juga eh, apa? Termasuk kemiringan dasar saluran dan permukaan aliran, ya, simbolkan I. Itu saling bergantung satu sama lain, ya. Kedalaman alirannya, ya. H, kemudian debitnya Q, ya. Kemudian kemiringannya ini, ya, yang disimbolkan dengan I. Saling berpengaruh. Kalau I-nya besar, curang, kecepatan alirannya besar, P yang besar mempengaruhi debit, ya. Termasuk kedalaman, kedalamannya kecil, bagaimana pengaruhnya terhadap kecepatan aliran, ujung-ujungnya berpengaruh ke debit aliran. Ya, jadi semua saling tergantung satu sama lain parameter-parameter aliran tersebut. Kemudian kondisi fisik dari saluran terbuka lebih bermacam-macam dibanding dengan saluran tertutup. Bentuk dan kekasaran dinding dari saluran tertutup adalah tertentu. Ya, karena saluran tertutup merupakan saluran buatan yang terdiri dari bahan tertentu, sedangkan saluran terbuka bentuknya bermacam-macam, begitu pula kekasaran dindingnya, ya. Jadi kalau saluran tertutup kan dibikin sama manusia, ya. Materialnya jelas, apakah dia pakai material halus, apakah dia pakai material yang agak kasar, itu pun juga nilai-nilai kekasarannya, koefisien kekasarannya sudah jelas juga, ya. Kalau saluran tertutup bisa jadi dia di saluran alami kita tidak tahu apa namanya materialnya apa, ya, bagaimana bentuknya, bagaimana koefisien kasarannya, ya, bla. Jadi itu kira-kira sedikit kesulitan-kesulitan di dalam perhitungan aliran saluran terbuka, ya. Nah, terus selesai. Terima kasih atas perhatian Anda. Ya, jadi mohon maaf kalau misalnya hari ini kalian eh, kesulitan sedikit kesulitan memahami, kalian tidak tidak di ini ya, tidak ditampilkan, tapi mudah-mudahan